nerangkan soal sholat nggak apa-apa nih mas? Gak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Oke, kalau misalnya yang aku dengar nih para gamers itu dia saking asiknya main game sampai azan aja tuh nggak denger, jadi lalai sholatnya. Menurut Mas Raffi sendiri itu tuh relate apa enggak? Itu relate banget. Gak usah sholat, kita tuh bisa ngebantah orang tua juga kalau kita lagi main ya. Berarti banyak waktu yang Mas Raffi habiskan untuk main game. Pasti sih kalau main game. Banyak banget ya. Oke. Tapi dari Mas Raffi sendiri ada tujuan gak sih dari main game ini tuh? Ada sesuatu hal yang jadi tujuan Mas Raffi? Tapi Mas pernah nggak sih selama kan melalaikan sholat ya? Iya. Pernah nggak sih Mas ngerasain kayak gelisah terus kayak takut gitu karena nggak sholat? Gimana ya jawabnya ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama aku Aura. Dan aku Elisa. Selamat datang di podcast kami, tempat kita bercerita, berbagi inspirasi, dan tentunya mengingat Allah di setiap langkah kita. Hai guys, apa kabar semuanya? Semoga tetap semangat ya, bukan cuma pusreng tapi juga push ibadah. Betul banget, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang deket banget nih sama anak zaman sekarang, game online. Dan sekarang itu fokusnya adalah gimana sih cara kita keluar dari kecanduan itu dan balik ke jalan yang lebih baik. Iya, kita bakal ngobrol langsung sama narasumber yang hobinya main game nih. Oke, kita sambut aja narasumber kita kali ini. Itu ada Mas Raffi. Halo Mas Raffi. Halo Mas Raffi. Ya. Oke, Mas Raffi apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan semangat. Semangat banget nih. Oke. Boleh tanya-tanya dikit nih Mas Raffi? Boleh banget. Boleh banget. Sekarang Mas Raffi kegiatannya apa, kesibukannya? Alhamdulillah sih kegiatan saya sekarang sebagai pelajar, Oke. Berarti mahasiswa? mahasiswa. Oke, mahasiswa semester? Akhir. Semester akhir lo lagi bisa skripsi nih? Iya. Doain ya guys, semoga Mas Raffi selesai tepat waktu nih. Amin. Amin. Oke, sebelumnya kan ini aku dengar-dengar Mas Raffi ini hobinya main game ya. Iya. Game apa sih yang Mas Raffi sering mainin nih? Kalau game sekarang itu lagi suka main Mobile Legend. Oh. Dari dulu sih kalau main Mobile Legend. Tapi pernah nggak sih Mas Raffi tuh main game lainnya selain Mobile Legends gitu? Pernah Oh, coba-coba kayak PUBG Mobile, Oke. terus FF. Oh, Kalau kata FF. zaman anak sekarang Sekarang anak FF banget. banget gitu. Oke, berarti Mobile Legends ya Mas ya? Iya, fokusnya lebih ke Oke, Mobile Legend. Mobile Legends. Dan kalau boleh tahu nih Mas Raffi udah berapa lama main game? Kayak dari tahun berapa gitu? Udah lama sih kalau Mobile Legend tuh dari SMA kelas 2 sih. Dari Itu tuh tahun 2019 gak sih? 2019 gitu kan. 2019 berarti udah Berapa hampir tahun? 5 tahun tuh ya? Iya. Sampai 2024 sekarang berarti udah 5 tahun 5 main tahun. game. Wow. Cuman nggak, itu tuh nggak main terus. Oke. Setiap 5 tahun tuh ada pindah game juga. Berarti sama 5 tahun nggak di ML Di ML aja. aja. Berarti kayak sesekali ada di Iya. PUBG-nya, ada di FF-nya gitu. Oke. Selama main game nih Mas Raffi udah ngabisin berapa rupiah kalau boleh tahu? Iya. Buat game aja. Apa itu namanya skill Kalau ya? soal itu sih nggak tahu ya. Banyak Udah banget ya, Mas? berapa gitu. Cuma masih dikit lah. Tapi sampai 2 juta, 3 juta gitu sampai. Jangan gitu lah. Oke. Kalau aku boleh nanya nih ya, waktu Mas Raffi main game itu dari jam berapa sampai jam berapa sih? Kalau main game dari jam berapa ke jam berapa, kalau main game sih gimana moodnya saya sendiri sih. Kalau misalnya bisa berjam-jam juga, kayak misalnya libur nih, saya main tuh bisa berjam-jam. Kayak hari Sabtu tuh bisa dari siang sampai sore, nanti malamnya lanjut lagi sampai begadang. Gitulah. Berarti banyak waktu yang Mas Raffi habiskan untuk main game. Pasti ini sih ya? kalau main game. Banyak banget ya. Oke. Tapi dari Mas Raffi sendiri ada tujuan gak sih dari main game ini tuh? Ada sesuatu hal yang jadi tujuan Mas Raffi atau gimana? Kalau main game tuh tujuannya buat seneng aja gak sih? Buat Kalau seneng saya aja. tuh ya, kayak misalnya kalau main game tuh kita tuh kan memberikan pencapaian di game itu sendiri, atau hacker yang kita cari lah.
kalau kita kenal di situ terus teman tahu tuh kayak ih keren nih gitu, lebih ke apa namanya, self diri lah, kepuasan diri ya. Oke. Tapi sebelum kita masuk ke tujuan itu, mungkin Mas Raffi boleh ceritain gimana sih awal mula kenapa Mas Raffi bisa main game? Kalau Mobile Legends tuh lagi hype-hype-nya waktu itu tuh, waktu SMA orang-orang pada main tuh. Pada kalau kelas tuh ada kelas meet ya, itu tuh suka pada ngajakin spar tuh misalnya nih 5 lawan 5 setiap kelas tuh. Oh, Kan kalau Mobile Legends tuh 5 orang ya. Iya. Ya, pasti orang gitu tanding. Itu tuh kalau menang tuh berasa kayak anjing kelas ini nih keren banget nih, menang nih gitu. Berarti awal mulanya emang karena mabar ini ya, Iya, mabar mabar sama ini. teman ini. Oke. Itu berarti dari pas Covid ya? Iya. Dari pas Covid. Oke. Berarti memang Mas Raffi ini banyak mengeluarkan waktunya untuk bermain game. Oke. Ya. Terus ini aku mau nyerangkan soal sholat, nggak apa-apa nih Mas? Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, kalau misalnya yang aku dengar nih para gamers itu dia saking asiknya main game sampai azan aja tuh nggak denger, jadi lalai sholatnya. Menurut Mas Raffi sendiri itu tuh relate atau enggak? Itu relate banget. Gak usah sholat, kita tuh bisa ngebantah orang tua juga kalau kita lagi main ya. Soalnya kalau misalnya kita main game, apalagi Mobile Legends itu kita nggak bisa udahan dulu, kayak stop dulu atau apa, itu nggak bisa. Kita kalau udah in game, kita harus main terus sampai gamenya beres, baru kita bisa sholat atau apa. Berarti relate banget ya sama kalimat yang tadi ditanyakan oleh Kak Laura. Berarti di apa namanya, seorang gamers itu sampai dia lalai sama sholatnya, sampai ngelawan orang tua juga kayak gitu. Iya benar. Oke, berarti dari cerita Mas Raffi nih, untuk para gamers, mungkin enggak semua para gamers seperti ini ya, cuman memang normalnya dan mayoritas karena saking asiknya main games, Iya. jadi pertama lalai sholatnya, terus juga buang-buang waktu, Parah. ya kan? Iya banget. Terus kayak buang-buang uang, sama bisa ngebantu orang tua juga. Tadi sempat dengar Mas Rawi bilang bahkan kalau kita lagi main game pun bisa kita ngebantu orang tua. Kayak nggak dengar itu berarti benar relate banget. Relate banget. Oke, kalau misalnya di agama kita sendiri nih, di agama Islam kan seperti yang kita ketahui ya Mas ya, mungkin aku boleh ya bahas ini sedikit. Boleh. Oke. Mungkin di agama kita, di agama Islam itu kan hal-hal yang tadi disebutkan untuk para gamers ini kan itu melanggar aturan ya. Kayak banyaknya Iya. melanggar aturan seperti sholat jadi lalai, apalagi sholat itu yang kita ketahui dia itu pilar agama dan dia adalah ibadah nomor 1 yang paling pertama yang bakal ditanya ketika kita mati nanti gitu kan. Kayak manusia itu pasti semuanya bakalan nanti kayak apa bahasa Arabnya tuh yang semua kullu nafsin za'iqatul maut ya, kullu nafsin za'iqatul maut. Ketika kita meninggal, hal pertama yang ditanya kan nanti pasti bakal sholat. Mungkin itu yang bisa dijadikan pelajaran ya Mas ya, kayak di sholatnya ini mungkin kayak Diperbaiki lagi waktu sholatnya. gitu. Jadi kalau main game itu yang penting ingat waktu sholat juga. Boleh main game tapi nggak melalaikan waktu sholatnya juga. Betul. Terus tadi juga sempat bilang kalau main game juga bisa ngebantah orang tua ya. Betul. Seperti yang kita tahu juga gitu kan, kalau ngebantah orang tua itu satu hal yang sangat tidak disukai, karena kan ridho Allah itu tergantung sama ridho Orang tua, juga. ridho Allahi fi ridho walidain, wa suknullahi fi suknil walidain. Oke, tapi Mas, selain hal-hal negatif mungkin yang Mas Raffi rasakan selama main game ini, selama 5 tahun main game, ada hal positif yang bisa Mas Raffi bagi nggak sih ke teman-teman? Iya. Wah banyak sih hal positif juga yang Oke. saya terima. Contohnya kayak di game Mobile Legends itu tuh orang-orang kan pengen sampai ke rank, kalau kita tuh pencapaian yang pengen dia capai, cuma dia tuh nggak ada skill. Karena dia tuh perlu ada skill juga. Iya. Nah jadi dia tuh buang uang buat naikin pencapaian dia. Kita tuh ngejokiin akunnya dia. Oke. Ternyata selain joki itu guys ada joki ML juga Iya. guys. Ada ya ternyata Ada. joki ML. Ada. Oke. Jadi Mas Raffi ini sekarang selain main game buat sendiri, ternyata ngejokiin game juga buat orang lain. Iya bener banget. Dan itu lumayan buat Uang saku uang ya. saku.
Oke guys, berarti selain hal-hal negatif mungkin ada, pasti ya setiap hal yang negatif pasti ada positifnya. Iya. Jadi selain itu juga Mas Raffi ini sebagai joki ML juga, dan uangnya tuh lumayan banget bisa dipakai buat jajan-jajan lah ya, beli bakso. Lumayan lah, lumayan banget. Lumayan lah ya. Oke, tapi tetap aja ya Mas ya, di luar itu sholat tetap nomor Satu. satu. Oke, mungkin nextnya nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Terus juga hal positif negatif udah kita bahas nih. Tapi kalau misalnya dari orang tua Mas Raffi sendiri tuh gimana sih tanggapannya soal Mas Raffi yang suka main game ini? Dia sih pasti kesal. Dan Iya. jatuhnya kayak ngedumel sendiri gitu lah. Soalnya dia tuh kalau misalnya lihat saya main game, dia pasti kayak itu tuh nggak ada habisnya gitu. Selalu ngingetin. Cuman karena saya pecandu ya, dan saya juga cari uang di situ, saya pasti kayak tutup kamar, pintunya kita tutup gitu lah. Jadi kayak Tapi Mas pernah nggak sih selama kan melalaikan sholat ya? Pernah nggak sih Mas ngerasain kayak gelisah terus kayak takut gitu karena nggak sholat? Gitu. gimana ya jawabnya ya? Itu sesekali paling ya. Sesekali tuh kita suka bener itu yang dia omongin tadi, gelisah, Iya. kayak ingat kayak berdosa lah gitu, lawan orang tua, ninggalin sholat. Kalau kita misalnya kalau lagi nggak main game ya, Kalau Iya. lagi nggak main game, kan lagi diem kayak kenapa sih tadi nggak sholat gitu ya? Suka merenung sendiri lah gitu. Suka, berarti ya itu naluri orang Islam ya guys, walaupun lalai tapi pasti mungkin nggak cuma Mas Raffi aja yang ngerasain, teman-teman yang lain juga pasti ngerasain di saat kita nggak sholat dan lagi diem kayak gelisah kenapa tadi nggak sholat. Harusnya mungkin ada beberapa kejadian yang ini pasti gara-gara gue nggak sholat nih gitu, karena ya namanya orang Islam pasti ada aja rasa kayak gitu ya Mas ya. Iya pasti. Oke. Mungkin bisa dijadikan pelajaran nih ya Mas Raffi. Semoga ya. Iya, amin. Nextnya karena ingat sholat itu wajib nomor 1. Itu adalah ibadah paling pertama yang akan ditanyakan di Lauhul Mahfuz. Kalau Lauhul Mahfuz ya akhirat, ya di akhirat nanti gitu. Oke, kita udah ngobrol panjang-panjang. Dari Mas Raffi ada pesan nggak sih buat teman-teman yang lain, atau mungkin pesan buat diri sendiri, pesan buat siapa ya? Boleh, silahkan. Pesan buat teman-teman dan diri saya sendiri. Pertama, lu main game tuh, lu cari apa? Lu main game, lu punya tujuan atau enggak? Kalau misalnya lu nggak punya tujuan dan buang-buang duit dan waktu, mending lu udah stop. Karena itu yang kakak-kakak ini bilang, itu udah jelek banget ke diri kita sendirinya dan sekitar kita. Oke, wah keren banget ya. Masya Allah banget nih. Oke, mungkin segitu aja ya Mas Raffi. Teman-teman semua, terima kasih banyak buat yang udah nonton, dan buat Mas Raffi sendiri terima kasih banyak udah share-share bareng sama kita. Mungkin ada ini ya, closing statement dari Kak Ica, silahkan. Jadi buat kalian mau pemain gamers atau enggak ya, buat kalian jangan pernah lupain sholat dan jangan pernah ngebantah orang tua, karena itu sangat dilarang oleh agama kita. Oke, terima kasih buat Mas Raffi, teman-teman semua terima kasih banyak. Kita Pamit undur pamit undur diri. diri, see you in the next episode. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.